Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Putri Lestari. Nama saya Muhammad Adwar. Untuk memenuhi tugas Ulumul Hadis, kita akan membawakan materi yang berjudul Sejarah Penghimpunan dan Pengkodifikasian Hadis. Hadis periode Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat pun dapat secara langsung memperoleh hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sumber hadis. Tepat yang dijadikan Nabi dalam menyampaikan hadis sangat fleksibel. Sedangkan hadis disampaikan ketika Nabi bertemu dengan sahabatnya di masjid, pasar, ketika dalam perjalanan, dan terkadang juga di rumah Nabi sendiri. Selain itu, ada beberapa cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadis kepada para sahabat, yaitu pertama melalui majelis ilmu, yakni tamat pengajian yang diadakan oleh Nabi Muhammad SAW untuk membina para jamaah. Kedua, dalam banyak kesempatan Rasulullah SAW juga menyampaikan hadisnya melalui para sahabat tertentu yang kemudian disampaikan kepada orang lain jika hadis yang disampaikan berkaitan dengan persoalan keluarga dan kebutuhan biologis. Maka hadis tersebut disampaikan melalui istri-istri Nabi sendiri. Ketiga, melalui ceramah atau pidato di tempat terbuka. Misalnya ketika Haji Wada dan Fat al-Makkah. Ketika menunaikan ibadah haji pada tahun 10 Hijriah, Nabi menyampaikan khutbah yang sangat bersejarah di depan ratusan ribu kaum muslimin yang sedang melakukan ibadah haji. Isinya terkait dengan bidang muamalah, ubudiyah, siyasah, jinayah, dan HAM yang meliputi manusia, persamaan, keadilan sosial, keadilan ekonomi, kebijakan, dan sindiasis. Selama itu juga adanya larangan dari Nabi untuk memumpahkan darah, larangan riba, menganiaya, dan juga perintah untuk mengangkat persaudaraan sesama manusia, setia untuk selalu berperan teguh pada Al-Quran dan hadis. Hadis periode setelah tabi'in. Sebelumnya, hadis tersebar dalam lembaran dan catatan masing-masing. Sahabat misalnya Sohifah yang dimiliki Abdullah ibu Umar, Jabir, dan Hammam bin Ibu Munabih. Ahli hadis menyerahkan semua yang berurusan tentang penulisan hadis kepada hafalan para sahabat yang lafaznya mereka terima dari Nabi. Namun ada juga sahabat yang hanya tahu maknanya dan tidak ada lafaznya. Hal itulah yang kemudian menjadikan adanya perselisih riwayat penulisan dan penyebaran hadis yang terjadi di masa Nabi sampai masa sahabat masih bersifat kolektif individual. Dan juga ada perbedaan para sahabat dalam menerima hadis. Dengan kondisi seperti itu dikhawatirkan akan terjadi penambahan dan pengurangan pada lafaz hadis yang diriwayatkan. Semakin meluasnya kekuasaan Islam ke berbagai negara yang kemudian memiliki pengaruh besar pada tiga benua, yaitu Asia, Afrika, dan sebagian benua Eropa. Dengan demikian yang menjadikan para sahabat tersebar ke negara-negara tersebut. Dari sana muncul berbagai masalah yang berbeda yang dihadapi para sahabat, yang berefek pada melemahnya hafalan mereka. Belum lagi banyak sahabat yang meninggal di medan perang demi membela perjanjian keislaman. Untuk itulah Khalifah Umar bin Abdul Aziz merasa cemas dan khawatir kalau hafalan para sahabat hilang begitu saja. Namun banyak bermunculan hadis-hadis palsu, terutama setelah wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib sampai pada masa dinasti Umayyah, yang membuat umat Islam terpecah menjadi beberapa golongan yang membawa mereka untuk mendatangkan keterangan hadis yang diperlukan untuk mengisahkan sebagai golongan yang paling benar.
Hadis periode Rasulullah SAW. Hadis pada masa ini dikenal dengan al-asr, al-wahyi, al-at-tanwin, yakni masa turun wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Keadaan seperti ini menuntut keseriusan dan kehati-hatian para sahabat sebagai pewaris pertama ajaran Islam. Wahyu yang diturunkan Allah dijelaskan Nabi melalui perkataan, perbuatan, dan takrirnya. Sehingga apa yang didengar dan disaksikan oleh para sahabat merupakan pedoman bagi amaliyah dan ubudiyah mereka. Rasulullah SAW juga memerintahkan kepada para sahabatnya untuk menghafal, menyampaikan, dan memperluaskan hadis-hadis. Nabi sendiri tidak hanya memerintahkan, namun beliau juga banyak memberi spirit untuk doa melalui doa-doanya. Dan tak jarang Nabi juga menjanjikan kebaikan akhirat bagi mereka yang menghafal hadis dan menyampaikannya kepada orang lain. Hal itulah yang kemudian memotivasi para sahabat untuk menghafalkan hadis, di samping para sahabat adalah orang Arab tulen yang mayoritas tidak bisa baca tulis. Namun, demikian mereka mempunyai kemampuan hafalan 35 yang luar biasa, karena menghafal merupakan budaya bangsa Arab yang telah diwarisinya. Khalifah yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar adalah sahabat Nabi yang pertama-tama menunjukkan kehati-hatiannya dalam periwayatan hadis. Pernyataan ini berdasarkan pada pengalaman Abu Bakar tatkala menghadapi kasus seorang nenek. Suatu ketika, ada seorang nenek menghadapnya. Nenek tersebut meminta hak waris dari harta yang ditinggalkan cucunya. Abu Bakar menjawab bahwa dia tidak memiliki petunjuk dalam Al-Quran dan praktek Nabi yang memberi Abu Bakar bahwa Nabi telah memberikan bagian waris kepada nenek sebesar 1/6 bagian. Mendengar pernyataan Al-Mughirah, Abu Bakar memintanya untuk menghadirkan seorang saksi, lalu Muhammad ibnu Salamah memberikan kesaksiannya atas kebenaran pernyataan Al-Mughirah tersebut. Akhirnya Abu Bakar menetapkan nenek sebagai ahli waris dalam memberikan 1/6 bagian berdasarkan hadis Nabi yang disampaikan oleh Al-Mughirah. Dari sini tergambar bahwa ternyata Abu Bakar sangat berhati-hati dalam periwayatan suatu hadis. Hal ini terbukti beliau tidak bersegera menerima riwayat hadis dari Al-Mughirah sebelum meneliti periwayatannya. Dan dalam melakukan penelitian pun Abu Bakar meminta periwayat hadis untuk menghadirkan saksi. Khalifah yang kedua, Umar ibnu Al-Khattab. Umar juga dikenal sebagai sahabat yang sangat berhati-hati dalam periwayatan hadis. Seperti halnya Abu Bakar, selain itu Umar juga menekankan kepada para sahabat agar tidak memperbanyak periwayatan hadis di masyarakat, dengan alasan supaya konsentrasi masyarakat tidak terpecah dalam membaca dan mendalami Al-Quran. Selain itu juga supaya umat Islam tidak melakukan kekeliruan dalam periwayatan hadis. Kebijaksanaan Umar inilah yang kemudian mampu menghalangi orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemalsuan hadis. Khalifah yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Secara umum, kebijakan Utsman tentang periwayatan hadis tidak jauh berbeda dengan kebijakan dua khalifah sebelumnya. Hal ini terbukti ketika Utsman memiliki kesempatan untuk berkhutbah. Dalam khutbah, Utsman meminta kepada para sahabat untuk tidak banyak meriwayatkan hadis yang mereka tidak pernah mendengar hadis itu pada masa Abu Bakar dan Umar. Umar sendiri memang tampaknya tidak hanya meriwayatkan hadis. Ahmad ibnu Hambali meriwayatkan hadis Nabi yang berasal dari riwayat Utsman sekitar 420 saja. Itu pun banyak matan hadis yang terulang, dikarenakan perbedaan sanad. Dengan demikian, jumlah hadis yang diriwayatkan oleh Utsman tidak sebanyak jumlah hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Khalifah yang keempat yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib sendiri cukup banyak meriwayatkan hadis Nabi, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Hadis yang terbentuk tulisan berkisar tentang hukuman denda atau diyah, pembebasan orang Islam yang ditawan oleh orang kafir, serta larangan melakukan hukum kisos terhadap orang Islam yang membunuh orang kafir. Pada masa Khalifah Ali, sama dengan masa sebelumnya, yaitu adanya sikap kehati-hatian dari para khalifah sedangkan periwayatan hadis. Namun, situasi umat Islam yang dihadapi Ali telah berbeda dengan masa sebelumnya. Pada masa Ali, pertentangan politik semakin menajam di kalangan umat muslim, yaitu terjadinya peperangan antara kelompok pendukung Ali dan pendukung Muawiyah.
dan kejadian tersebut yang akhirnya membawa dampak negatif dalam bidang periwayatan hadis. Kepentingan politik telah mendorong pihak-pihak tertentu untuk melakukan pemalsuan hadis. Hadis periode tabi'in. Kodifikasi pada masa ini telah menggunakan metode yang sistematis, yaitu dengan mengelompokkan hadis-hadis yang ada sesuai dengan bidang bahasa. Walaupun dalam penyusunan masih bercampur antara hadis Nabi dengan kaul sahabat dan tabi'in, sebagaimana yang terdapat dalam kitab Al-Muwatta Imam Malik, barulah pada awal abad kedua Hijriah dalam kodifikasinya hadis telah dipisahkan dari kaul sahabat dan tabi'in. Selain riwayat al-lafzi, ada juga sistem penerimaan dan periwayatan hadis dengan sistem isnad. Maraknya pemalsuan hadis yang terjadi di akhir masa tabi'in yang terus berlanjut sampai masa selanjutnya menjadikan para ulama untuk meneliti kuantitikan hadis. Cara yang ditempuh pada ulama yaitu dengan meneliti perawi-rawinya. Dari penelitian tersebut memunculkan sistem isnad sebagaimana yang dikenal hingga saat ini menurut Abu Jahrah. Sanad disampaikan pada masa tabi'in sering menyampaikan sebuah hadis dengan tanpa menyebut sahabat yang meriwayatkannya. Hadis periode tabi'in. Ada beberapa langkah yang diambil oleh sejumlah tabi'in dalam menjaga hadis Rasulullah, yaitu yang pertama menempuh dan melanjutkan langkah yang telah dilakukan para sahabat. Yang kedua, memperoleh riwayat dari orang yang sudah mencapai derajat istiqah dan dabit. Yang ketiga, menuntut sumpah dari periwayat hadis saat mencari dorongan dari para rawi lain. Yang keempat, melakukan perjalanan panjang untuk mencari hadis rihlah dalam rangka. Adapun tokoh-tokoh dalam perkembangan hadis pada masa ini, di antaranya Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis sekitar 5.374 hadis. Abdullah ibnu Umar meriwayatkan hadis sekitar 2.630 hadis. Anas ibnu Malik meriwayatkan hadis sekitar 2.276 atau 2.236 hadis. Abu Sa'id al-Khudri meriwayatkan hadis sekitar 1.170 hadis. Jabir bin Abdullah meriwayatkan hadis sekitar 1.540 hadis. Dan Aisyah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan hadis sekitar 2.210 hadis. Selain itu, dari kalangan tabi'in yang meriwayatkan hadis di antara Abu Bakar ibnu Abdullah ibnu Al-Haris, Salim ibnu Abdullah ibnu Umar, dan Sulaiman ibnu Yasar. Kesimpulannya, sejarah penghimpunan dan pengkodifikasian hadis merupakan proses yang sepanjang dan kompleks, melibatkan beberapa periode penting dalam sejarah Islam. Berdasarkan pembahasan pada makalah ini, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, pada periode Nabi Muhammad SAW, hadis belum dikodifikasikan secara tertulis, namun telah menjadi sumber hukum dan pedoman bagi umat Islam. Yang kedua, pada periode sahabat, hadis mulai dikumpulkan dan disampaikan secara lisan dengan beberapa sahabat seperti Abu Hurairah dan Abdullah bin Abbas menjadi perawi utama. Yang ketiga, pada periode tabi'in, hadis mulai dikodifikasikan secara tertulis dengan beberapa ulama seperti Muhammad bin Sirin dan Al-Amashi menjadi tokoh penting dalam pengkodifikasian hadis. Yang keempat, pada periode tabi'in, hadis telah dikodifikasikan secara luas dengan beberapa kitab hadis seperti Sahih Bukhari dan Sahih Muslim menjadi rujukan utama bagi umat Islam. Yang kelima, pada periode setelah tabi'in, hadis terus dikaji dan dikodifikasikan dengan beberapa ulama seperti Ibnu Hajar al-Asqalani al-Asyuti menjadi tokoh penting dalam pengkajian hadis. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sejarah pengkodifikasian dan pengkodifikasian hadis, penghimpunan dan pengkodifikasian hadis merupakan proses yang terkelanjutan, melibatkan beberapa periode penting dalam sejarah Islam. Hadis telah menjadi sumber hukum dan pedoman bagi umat Islam dan terus dikaji dan dikodifikasikan hingga saat ini. Sekian materi yang bisa kami jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.